Terus selain itu juga update status teman-teman yang sudah teman-teman lakukan ketika teman-teman belum pandemi, jangan sampai dikurangi ya, jangan sampai dikurangi. Biasa kemarin teman-teman update status Amorea ya, sekarang update status hand sanitizer, update status masker. Itu kalau dikurangi berpengaruh dengan sharingnya teman-teman yang semakin susah. Biasa teman-teman kemarin update statusnya bisnis Amorea, padahal sekarang lebih banyak makanan atau apapun, itu akan berpengaruh dengan sharing teman-teman. Jadi yang terpenting adalah lakukan apa yang sudah lakukan teman-teman sebelum pandemi, itu lakukan juga sekarang. Cuman bedakan caranya, sekarang pakai cara online. Jadi harus konsisten brandingnya. Harus konsisten ya brandingnya, jangan sampai karena pandemi teman-teman berbeda brandingnya konsisten, hasilnya pasti beda. Walaupun memang iya ya, di luar sana pastilah banyak yang perubahan ya, banyak yang perubahan. Tadinya biasanya beli Amorea, sekarang udah nggak beli, ada yang di PHK apa dan lain-lain. Tapi di sisi lain teman-teman juga bisa jadikan peluang pandemi ini. Peluang karena apa? Karena banyak sekali untuk perawatan kecantikan, klinik kecantikan itu tutup. Nah, orang yang biasa ke klinik kecantikan itu bisa jadi dia akan membeli produk kita. Dia akan beralih untuk membeli Amorea. Nah, tapi kalau teman-teman di bagian brandingnya ini berkurang karena pandemi berkurang, karena puasa misalkan berkurang, ya akhirnya nggak jadi beli di kita, akhirnya beli di orang yang konsisten, orang yang masih branding tentang Amorea. Contoh juga kayak produk-produk yang di mall ya. Jadi sebenarnya produk-produk kita itu produk yang standar ya, bukan produk mahal. Yang produk lebih mahal dari kita itu banyak sekali ya, yang high class ke atas. Nah, yang high class ke atas ini karena masa pandemi mungkin dia uangnya berkurang, penghasilannya berkurang, akhirnya dia berlarilah ke produk kita. Walaupun mungkin ada member di bawah jaringan kita yang mungkin sekarang ada yang di PHK, akhirnya tidak beli Amorea, itu pasti terjadi, mungkin banyak sekali terjadi. Tapi kemungkinan lain yang membuat kita menjadikan pandemi ini peluang juga banyak. Asalkan tadi kita harus tetap jadi orang yang sama, kita harus konsisten branding, dan cara yang formalnya adalah dengan OPP online. OPP balik lagi ya, jangan sampai berpikir OPP itu harus banyak orang. OPP berdua juga nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu materinya, ada pesertanya, kita telepon, video call, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, tadi mana ya? Pertanyaannya sih mirip-mirip, bagaimana cara meyakinkan konsumen, bagaimana cara mempertahankan konsumen gitu. Terus jadi kita harus duluan ya Bun yang menawarkan, tidak menunggu mereka tanya Amorea. Jadi di luar ini ya? Di luar materi. Di luar koas ya? Oke, jadi kalau misalkan kita itu ada yang namanya suatu aktivitas yang harus berasal dari diri kita sendiri, kita mencari gitu. Jangan cuman kita menunggu. Kita menunggu itu sesuatu yang datang tiba-tiba ya, sesuatu yang tidak diduga-duga, itu adalah sesuatu yang tidak pasti, itu menunggu. Tapi di sisi lain kita harus lakukan sesuatu yang pasti. Seperti tadi saya bilang, teman-teman harus pasti kapan waktunya selling. Misalkan teman-teman merasa jaringan konsumennya sedikit atau jaringan mitra bisnisnya juga sedikit, coba teman-teman maksimalkan minimal 10 kali dalam sebulan, itu benar-benar teman-teman lakukan yang namanya selling. Caranya tadi, mulai ngelis dulu orangnya. Jadi tentukan dulu kita lah. Kita kan belum terkenal, apa teman-teman udah terkenal? Kalau kita merasa masih belum terkenal, kita dulu ngelis lah 10 orang. Teman dekat, saudara, tetangga. Ini banyak kejadian loh, tetangga kita tapi ordernya sama orang lain. Bahkan sama yang di luar kota, sakit nggak? Sakit kan? Nah itu gara-gara kitanya yang nggak ngelis. Karena kitanya tuh nggak menyepelekan lah tetangga kita, nggak mungkin beli Amorea. Itu dari diri kita dulu. Karena itu kita mulailah dari list 10 orang per hari. Kalaupun nggak setiap hari, buatlah 10 kali misalnya.
Atau teman-teman, aduh saya 10 kali masih bingung, ya mulailah sebulan sekali deh khusus buat yang namanya selling, buat 10 orang per hari, lalu setelah itu teman-teman prospek, lalu setelah itu closing. Tapi kalau teman-teman mau 1 kali sebulan, ya jangan disamakan hasilnya dengan orang yang 10 kali sebulan atau dengan orang yang setiap hari melakukan sellingnya. Jangan disamakan, itu kan tergantung teman-teman sendiri mau cepat atau lama. Kalau teman-teman mau cepat ya dibanyakin bagian ininya, kalau teman-teman mau lama ya jangan protes gitu, jangan protes kok si A bonusnya banyak, kok si A jaringannya banyak, konsumennya banyak. Jangan protes seperti itu, karena itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Kecuali teman-teman sudah jadi seorang leader. Kalau seorang leader ini pasti pembagi, walaupun masih melakukan aktivitas pribadi, tapi juga dia melakukan aktivitas umum, jadi sudah terbagi-bagi. Ada selling lah, ada sponsoring juga ya, terus selain itu juga dia training di grupnya, terus selain juga follow up grupnya, jadi udah banyak yang dilakukan. Tapi kalau teman-teman masih belum punya banyak jaringan konsumen atau jaringan mitra bisnisnya, cobalah fokus di bagian selling dulu, agar teman-teman ketika teman-teman mau rekrut, orangnya ada ya. Ada lagi? Intinya sama seperti tadi ya? Iya, mirip pertanyaannya. Berapa menit lagi? Ini nih yang 9 menit lagi. Agak lumayan menggelitik. Kalau ada yang mau ikut gabung jadi mitra bisnis tapi nggak punya modal, gimana? Punya modal. Karena aku udah bahas sama Babe ya. Modal. Ini aja lah mirip. Modal ya. Sekarang teman-teman mau berbisnis. Bisnis apa yang tidak pakai modal? Ada nggak? Ada. Semua bisnis itu harus pakai modal. Tanpa modal, teman-teman tidak akan bisa berbisnis. Jadi kalau teman-teman berbisnis, cobalah teman-teman sisihkan modal. Tapi ini teman-teman punya prospek, kok bener-bener nggak punya modal sama sekali ya? Apa yang harus kita lakukan? Minimal kalau misalkan prospek kita nggak punya modal sama sekali, minimal dia bisa lah beli 1 bar. Karena dia harus pakai dulu. Kalau dia nggak pakai dulu, dia nggak akan bisa jualan kok. Kalau dia nggak pakai dulu, dia nggak akan bertahan lama jualannya. Cuma mau ikut-ikutan aja. Jadi minimal lah dia bisa beli 1 bar. 1 bar itu yang paling murah, misalkan dia usia 30 ke atas ya. C45 misalkan. C45 1 bar dia beli kan 150.000. Nah, 150.000 ini 1 bar ini dia pakai sendiri sekaligus memakaikan orang lain sekaligus buat demo. Tapi kebetulan sih kalau sekarang kan pakainya online ya, kita cukup buat pakai sendiri, tapi kita buat video-video sendiri dengan sabun ini ya, yang 1 bar tadi loh, buat video sendiri. Terus selain itu juga buat telepon temennya, video call si A si B di video call, terus kita buat busa. Ini pakai 1 bar ini. Jadi minimal memang harus ada 1 bar lah, 150.000. Karena kalau tanpa pakai nggak akan jadi jualannya. Jadi teman-teman memang harus pakai dulu. Jadi minimal untuk pakai produk adalah dengan 150.000. Terus dari situ ternyata setelah teman-teman pakai, teman-teman taruh ke orang, ada nih orang yang mau beli ya. Orang yang mau beli misalkan. Orangnya beli 1 bar lagi ya. 1 bar. 150.000 juga. Nah teman-teman, kalau misalkan orang yang tadi menawarkan teman-teman bisa dinego, mintalah diskon sedikit-sedikit. Karena teman-teman udah misalkan teman-teman tadi saya menawarkan itu loh, menawarkan kepada teman saya, akhirnya teman saya mau beli, saya kasih diskon lah, jangan 150.000, misalkan ada yang belinya 140.000, nah teman-teman save 10.000, nah 10.000 itu dikumpulkan sampai 10 kali, akhirnya teman-teman bisa daftar member. Tapi sebenarnya kurang efektif yang kemarin Babe bilang itu, emang kita harus punya modal 99.000 plus 125.000, udah inilah ya, udah ketentuan dah, nggak bisa. Jadi
Kalau mau nggak modal sama sekali nggak akan jadi. Jadi minimal 125.000 tambah 99.000, minimal 224.000 lah modal lah. Jadi nanti kalau teman-teman udah member, teman-teman ketika ada orang beli satu bar 150.000, otomatis teman-teman belinya adalah kan 125.000. Nah, keuntungan 25.000 ini nanti dikumpulkan, lama-lama akan menjadi 375.000. Nah, lama-lama teman-teman bisa beli satu box ya. Lama-lama teman-teman bisa beli satu box, lama-lama teman-teman bisa punya poin, akhirnya teman-teman bisa punya bonus. Nah, jadi dulu juga saya nggak punya modal ya. Nggak punya modal, tapi kebetulan kan saya masih jadi karyawan ya, jadi saya punya gaji bulanan. Jadi setiap kali saya habis gajian itu barang saya belikan sabun, padahal kan besoknya bingung ya mau makan apa ya, uang gajinya udah habis semua buat sabun, kan nggak mungkin makan sabun ya. Akhirnya tapi tetap itu saya lakukan, tetap saya beli sabun. Nah, ketika saya beli sabun itu bagaimana caranya saya bisa berjualan. Justru itu jadi motivasi kalau kita punya barang. Karena kalau saya nggak jualan berarti saya nggak makan dong. Nah, akhirnya bagaimana saya berjualan. Saya berjualan tiap hari ya. Tiap hari di awal membangun bisnis, saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore itu saya nggak langsung pulang, saya pulang pada jam 9 malam biasanya saya baru pulang. Saya pulang jam 9 malam. Kalau misalkan barang itu habis ya, itu satu box habis, saya langsung ke tempatnya Bu Amik. Beli lagi satu box. Jadi per satu box itu saya jual. Karena modal saya juga nggak banyak. Jadi dalam satu hari itu saya bisa bolak-balik ke rumah Bu Amik kalau banyak yang beli. Karena saya modalnya nggak banyak. Nah, tapi setelah saya pulang ke rumah nih, jam 9 malam saya pulang ke rumah, saya juga nggak langsung tidur. Saya ngelis lagi yang tadi saya lakukan. Saya ngelis lagi orang-orang mana yang akan saya prospek besok gitu. Besoknya saya mau berjualan ke siapa lagi gitu. Jadi itu harus muter terus. Jadi nggak ada berhentinya ya. Sampai sekarang pun saya juga masih muter mau ngapain, tapi muternya beda lagi, bukan muter tentang jualan barang ya, tapi muter bagaimana jaringan berkembang, muter bagaimana si A nih si B bonusnya naik, bagaimana hal-hal baru, inovasi baru gitu. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis di sini, memang teman-teman harus kreatif, harus inovasi, dan harus punya modal. Kalau modal minim berarti tadi 224.000 lah modalnya. Syukur-syukur teman-teman bisa langsung satu box kan langsung dapat poin. Itu ya. Ada lagi? Satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Setelah ini kita lanjut. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di grup DMRT Jarce ya. Teman-teman bisa masuk ke situ, nanti kita bahas kalau masih ada. Tapi pertanyaan tentang POAS dong. Dari tadi kok pertanyaannya tentang POAS. Oh, ini POAS. Semisal udah dilakukan POAS di grup sendiri untuk membina silver selama 90 hari, tetapi di grup itu tidak ada yang respon sama sekali. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Pas mau join bilang mau jalanin bisnis, ketika diadakan training grup tidak ada yang respon. Sama saya juga. Mungkin saya juga, semua juga ya merasakan yang sama. Tidak semua yang kita sampaikan di grup orang akan baca. Bahkan gak ada respon sama sekali, itu betul, semua merasakan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya kita training di grup, tapi bukan berarti training dihilangkan. Training harus ada, wajib 90 hari selesaikan, 1 bulan kita POAS ya. 1 bulan selesaikan, wajib selesaikan. Kalau nggak ada respon, kita lakukan yang namanya follow up langsung. Kita tanyakan dulu, bahkan seharusnya follow up ini dilakukan setiap kali setelah selesai training. Misalkan kalau di grup saya kan ada ya, jadwal 90 hari itu saya bagi selama sebulan. Harusnya kan 90 hari, tapi karena ingin materinya tersampaikan dulu, saya bagi sebulan. Jadi 2 hari sekali itu kan training. Nah, setelah 2 hari sekali training, nah setiap setelah training itu member baru kita, khususnya member baru kita generasi 1 yang kita langsung yang dimasukkan ke grup itu, kita follow up, tanyain, hari ini membahas tentang PSB, udah paham belum PSB? Kalau ditanyain langsung kan otomatis mau tidak mau dia jawab. Kalau nggak jawab berarti memang dia nggak mau bisnis. Hilangkan dari catatan tipe pembisnisnya. Memang dia nggak mau bisnis. Tapi biasanya kalau di follow up tuh mau jawab aja kok. Misalkan dia jawab belum paham lah atau butuh lagi. Jadi memang grup ini harus ada, tapi keefektifannya sangat sedikit. Jadi selain teman-teman training di grup, teman-teman butuh juga yang namanya follow up langsung kepada orang-orang yang baru kita. Otomatis yang memfollow up adalah
upline yang merekrutnya langsung. Kalau kita semua misalnya teman-teman Diamond, wah memfollow up semua jaringan di bawahnya, itu biasanya ya waktunya tidak cukup, akhirnya tidak terjadilah namanya follow up. Jadi teman-teman memang harus bekerja sama dengan upline di bawah jaringan teman-teman yang merekrut member baru tersebut. Nah, upline yang merekrut member baru tersebut itu diajarin juga. Kalau habis ada training, teman-teman follow up lah jaringannya, tanyakan tadi nyimaknya seperti apa, udah paham belum, atau teman-teman untuk membuktikan paham enggaknya, teman-teman kasih pertanyaan sendiri. Misalkan teman-teman buat pertanyaan sendiri, membuat pertanyaan misalkan si A membernya si B nih, nah si B ini dia buat pertanyaan si A yang berhubungan dengan training tadi yang ada di grup, dikasih ke si A pertanyaannya. Kalau dia nggak bisa jawab, artinya dia nggak nyimak. Kalau dia nggak mau jawab, ya artinya dia memang bukan tipe pembisnis. Jadi itu cuman pura-pura aja tipe pembisnis. Jadi harus jangan terlalu dianggap ya, dan jangan sampai membuat teman-teman down atau jatuh. Yang harus kita lakukan hanya cari lagi nemu yang spesifik. Karena tidak mudah menemukan orang yang kita rekrut langsung tipe pembisnis, itu tidak mudah. Bahkan banyak sekali kejadian orang yang sudah di tipe pembisnis pun orang berhenti, orang tidak aktif, orang tidak fokus jualan ini itu juga, padahal bonusnya udah banyak. Itu masih mungkin terjadi, apalagi orang yang masih baru-baru ya, orang yang masih baru, orang yang baru gabung kemarin lagi. Nah, itu masih banyak sekali perubahan. Oke, itu saja ya. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Waktunya juga sudah habis. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa teman-teman lanjut di grup DMRT ya, jadi RTC ya. Teman-teman bisa tanyakan di situ. Saya juga ada di grup situ, nanti akan saya jawab. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.